Talamus tuh gitu. Jadi itu maksudnya endokrin. Sehingga demikian juga dengan ini, bagian endokrinnya itu dinamakan pulau Langerhans karena ini dia seperti kumpulan sel-sel yang berbentuk satu, ya, dia mengandaikan ini bagian eksokrin sebagai suatu lautan yang luas. Kemudian ada satu kumpulan di tengah lautan yang luas itu dinamakan Pulau Langerhans. Boleh mengerti toh? Nah, di Pulau Langerhans itu ada beberapa jenis sel. Ada sel alfa, beta, gamma, delta, sel PP, sel apa lagi? Nanti di kemudian hari siapa tahu menemukan ada sel apa ya sudah. Sampai sekarang masih sampai situ dengan fungsi masing-masing. Sel alfa produksi hormon glukagon, sel beta produksi insulin, sel delta produksi somatostatin. Ya biasa cuma 3 itu yang paling populer di Pulau Langerhans nanti teori itu. Nah, produksi ini akan mengontrol naik turunnya gula darah di peredaran sirkulasi. Itu dia ada di sini. Paling gampang tadi belajar, cari yang imunohistokimia. Gambaran sel Pulau Langerhans pada pulasan imunohistokimia. Kalau ini perlu mata ahli untuk melihat mana sel alfa, mana sel beta, mana sel delta. Tapi kalau dengan imunohistokimia tidak perlu mata ahli, yang penting tidak buta warna bisa melihat. Karena dalam pulasan imunohistokimia, kalau kita menggunakan kit imunohistokimia itu untuk memulas sel alfa, yang akan berpendara itu ada sel alfa. Pokoknya lihat kalau dia mau dia semua mengeluarkan cahaya itu dia itu sel alfa. Kalau kita mengulas sel beta dengan kit sel beta, jadi kita beli memang sudah kit sel beta, dia hanya mengulas sel beta. Jadi yang berwarna itu pasti sel beta. Coba nanti kalian cari supaya lebih gampang, memudahkan. Cari yang imunohistokimia untuk pulasan-pulasan Pulau Langerhans sel alfa, beta, gamma. Supaya tahu, oh ini betul sel alfa, oh ini sel beta, ini sel gamma, dapat. Kemudian dibandingkan. Ya, ini sih dengan hematoxylin eosin pesan rutin ada perbedaan sel sini cuma untuk kalian ya mending imunohistokimia saja supaya gampang toh. Yang penting tahu di dalam sini ada beberapa jenis sel ya. Ini sama. Sehingga tentu di dalam sini harus ada pembuluh darah ya. Kalau tidak, bagaimana dia mengalirkan? Kalau bilang dia dialirkan melalui pembuluh darah, bisa lihat kemungkinan pembuluh darah ya untuk mengalirkan keluar. Juga berarti yang di eksokrin tidak ada pembuluh darah. Karena darah itu adalah sumber nutrisi, no? Sumber oksigen, sumber makanan, sumber kehidupan lah dari semua jaringan. Cepat. Satu. Tadi ini kan. Ya, ini diperbesar lagi sama saja. Ini eksokrin ya, sinus. Nah, ini dengan pulasan khusus kita melihat bahwa Pulau Langerhansnya terwarnai yang biru-biru ini lebih jelas, langsung tahu bahwa ini Pulau Langerhans, Ya.
Tapi ini masih pulasan biasa, bukan imunohistokimia ya. Ini cuma membedakan sel-selnya dan jaringan intersel ya. Jadi yang biru itu interseluler, yang ini serat ya, biasa kolagen ini yang terpulas. Biasa kalau kita pakai Mallory Trichome, serat-seratnya terpulas biru. Kalau hematoksilin eosin kan cuma dua warna toh, hematoksilin dan eosin. Hematoksilin memberi warna gradasi biru, eosin memberi warna gradasi merah muda begitu, pink dan sebagainya. Jadi cuma dua warna dia. Kalau pakai Trichome ya baik itu Mallory Trichome atau Trichome lainnya, itu ada tiga warna yang muncul gradasinya. Nah ini sudah empedu ya, kantong empedu. Ini lumennya, ini lumen dari empedu. Ini tentu dindingnya ya. Tentu di dalam dinding selalu ada, kalau begini-begini ada sel otot. Apa itu? Jenis otot ada berapa jenis otot? Otot ada 3. Otot apa? Polos, lurik, baru satu. Lurik dan jantung. Lurik dan jantung hampir sama lurik, cuma bedanya satu ini di tengah, satu ini di tepi, satu bercabang, gitu ya. Dan satu sadar, satu tidak sadar. Gitu ya. Kalau terangkan volunteer, kalau otot jantung involunteer. Involunteer sama dengan polos, involunteer. Jadi dia lurik tapi involunteer, terjantung. Kalau ini polos, sehingga kita, kalau otot polos maksudnya kita tidak bisa mengontrol. Jantung sebenarnya otot lurik, tapi kita tidak bisa mengontrol. Kalau nyana kan semua latihan tuh sebenarnya otot rangka supaya otot jantung jadi bagus. Nah ini nyana, dia bawa pas sendiri. 2% nanti terakhir. Tapi tetap boleh dilatih melalui olahraga. Kalau orang olahraga kan dia mau pompa lebih bagus toh. Ya ini kantong empedu tentu tempat produk-produk dari hepar, cetaceous itu toh. Cairan empedu masuk sini simpan, kemudian nanti dialirkan lagi. Ya saluran ini akan bertemu dengan saluran dari dan bermuara ke duodenum. Toh? Dapat di ductus apa? Dapat dengan apa dia? Dengan saluran dari mana? Pankreas, toh? Makanya dia satu kali hepatobiliar, hepat dan pankreas, ductus biliar, ya hepatobiliar, hepat dan ini kantong empedu. Dia menyalurkan, kemudian bertemu dengan pankreas ya, kemudian bermuara ke duodenum. Jadi ini lumennya. Ini tentu ada epitel di permukaan sini, kemudian di bawah epitel ada jaring-jaring ikat, dan nanti ada sel otot polos. Ya, ini sel-sel otot polos. Ini jaring-jaring ikat di bawah lamina propria. Ya, ini adalah kantong
di apa ya, kita pernah lihat digital histologi. Coba download, mungkin gratis itu ya, digital histologi. Boleh lihat karena dia gambar, klik, dia boleh tunjuk mana. Ya, di digital histologi kalau mau pelajari, karena dia gampang langsung. Tapi gambarnya bukan gambar ini, karena gambar sesuai foto yang dia foto di preparat media. Ya, kalau ini yang kita foto di preparat kita. Jadi